Halo, malam semua. Malam, Mbak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Kita kemana? Oh ya, untuk itu ya, apa? Materi lagi. Source code object oriented pertemuan kemarin udah saya taruh ya di e-learning. Jadi kalau mau buat baca-baca atau buat belajar bisa di-download di e-learning. Ya, Pak. Oke, mandi. Oke. Nah, oke. Kebetulan materi kita udah habis. Jadi terakhir itu kemarin jadi sampai di root secara object oriented itu ya. Sudah terakhir. Nah, jadi di pertemuan hari ini kita ada quiz aja. Oke, nah jadi quiznya akan kita mulai berapa orang? Udah rame ya? 15 menit lagi deh. Oke, jadi persiapkan diri kalian. Kita akan mulai 15 menit lagi. Untuk mulai quiznya ini ya. Apa kalian buka ini menti.com. Oke, lalu masukin kodenya nih 83367048. Oke. Pak, itu kuisnya cepet-cepetan atau gimana? Logiknya ngerjainnya. Soalnya lagi perjalanan sebenarnya. Oh iya, materinya seputar query aja sih, sekitar SQL aja. Jadi nggak terlalu melebar. Oke, persiapkan diri kalian ya. Jadi saya menghilang dulu. Nanti saya nongol lagi setelah berapa nih? 12 menit ya. Oke. Jadi teman-temannya dikasih tahu ya buat login ke ini menti.com terus masukin kodenya. Oke, hilang dulu. Bye.
Waduh, siapa itu yang coret-coret? Ready? Ready. Udah siap. Ya, buat teman-teman yang baru join, ini ya, buka menti.com, lalu masukin kode di atas ini nih, 83367048. Kita akan segera mulai ya. Kasihan itu teman-temannya, udah mulai pada bosan mencetin tombol like. Tuh ada yang nyoret lagi. Oke. Oke, ini buat seseruan aja sih. Buat for fun ya, nggak terlalu serius juga. Oke. Oke. Kita mulai ya. Chat apa ya? Next. Oke. Nah, sebelum kita mulai, sebenarnya ini pertanyaan bukan buat gue sih ya, tapi buat diri kalian. Seberapa passion gitu kalian tentang programming, oke? Jadi kalian tanya ke dalam diri kalian semua ya, alasan apa gitu, kenapa kalian mau belajar programming awal-awal gitu, kenapa kalian masuk jurusan masuk ITTS ini gitu kan, pilih jurusan entah mau IT, mau informatika atau SI. Oke, apa yang membuat kalian tuh interest gitu memilih jurusan tersebut gitu kan? Kenapa yang membuat kalian tuh pengen gitu belajar programming gitu ya? Akan lebih bagus gitu kalau sedini mungkin, seawal mungkin kalian udah tahu gitu ya. Apalagi kalau kalian udah bisa udah tahu tujuan kalian tuh mau kemana gitu. Misalnya kalian mau jadi front end developer, back end developer, atau jadi apalagi satu lagi ya. Pokoknya mau jadi DevOps atau apapun. Nah, kalau kalian udah tahu gitu dari awal, jauh lebih bagus, jadi jauh lebih baik karena kalian bisa ngeset gitu ya goal kalian tuh mau jadi apa. Misal kalian menjadi front end developer, kalian udah tetapin gitu ya kalian interest ke dunia programming dan kalian udah tahu spesifik kayaknya gue tuh suka desain, suka ini gitu, mau jadi front developer. Nah, jadi kalian udah siapin dari awal apa yang harus kalian pelajarin, apa yang harus kalian fokusin gitu ya, skill set apa aja yang harus kalian pahamin di awal. Dan mana ya, untuk palingan. Nah, ini bukan panduan salah satu acuan gitu, ibaratnya. Nah, panduan juga bisa si roadmap SI ini buat kalian gitu. Kalau kalian udah tahu gitu menjadi apa. Nah, si roadmap SI ini dia ngasih tahu nih kalau kalian misalnya pengen jadi front end, pengen jadi back end, menjadi DevOps, database administrator ya segala macam, skill set apa aja gitu yang harus dipersiapkan. Dan ini juga tiap tahun juga berkembang. Ini udah mulai banyak, udah ada Flutter, udah ada software architect segala macam ya, computer science, mau belajar ya, Angular udah makin spesifik gitu ke depannya. Ini baik lagi gitu, misalnya contoh di sini kalian menjadi backend. Nah, di backend ini dia udah kasih nih baik lagi ya, dia cuma ngasih personal recommendation gitu dia dari opini dia gitu ya. Baik lagi ke dalam diri kalian karena kalian yang lebih tahu kondisi kalian seperti apa. Jadi bisa berbeda-beda, tapi ketika kalian dari awal nggak ada salahnya gitu kita lihat recommendation-nya. Nah, ini misalnya menjadi backend. Jadi kalau kalian udah tetapin dari awal itu kalian udah tahu jadi backend, udah kalian udah enak nih, kalian bisa fokus di mana. Contoh di sini belajar tentang Git, terus menggunakan bahasa pemrograman. Nah, di sini ada berapa yang diarahkan. Masih kalau hijau ada next option ya. Oke, nah belajar bahasa pemrograman. Nah, di sini dia nggak ada recommendation kayak back lagi ya. Dia juga agak sedikit terlalu umum gitu. Lagi tiap-tiap negara juga berbeda gitu ya. Beda di Indonesia lagi populer bahasa pemrogramannya apa. Jadi mungkin di sini dia nggak bisa ngasih rekomendasi gitu. Kalian suruh pelajarin, cuma pasti dia kasih option gitu, entah mau Java, mau PHP, mau apa. Itu database, itu dia penggunaan terminal. Saya yang yang di highlight aja ya, basic terminal commands, gimana penggunaan grep gitu, retail. Oke, nah ini lumayan sih menurut saya, cukup cukup
lengkap, walaupun mungkin buat yang baru gitu ngeliatnya pun juga buset banyak banget gitu ibaratnya. Gue mau jadi backend aja udah harus belajar segini banyak gitu, tapi pelan-pelan aja gitu, santai aja gitu. Seiring waktu juga kalian pasti akan pahamin ini semua tuh satu persatu. Oke, nggak harus kalian hajar semuanya gitu satu malam gitu kalian pelajaran ini semua, jadi nggak harus bertahap aja gitu, mulai satu demi satu, jadi kalian lama-lama juga akan skill set kalian itu akan berkembang sendiri gitu. Nah, tapi dengan ada acuan ini kalian tahu bahwa hal-hal apa aja yang bisa jadi fokus kalian. Oke. Nah, ini ya si roadmap saya ini. Kalian bisa buka gitu lihat kalau kalian mau pelajarin gitu atau kalian udah tahu kalian mau jadi apa ke depannya. Oke, kita balik lagi. Nah, ini ya. Jadi baik lagi, tanyakan ke diri kalian alasan gitu atau ternyata setelah mata kuliah object oriented ini kalian makin yakin gitu. Ternyata apa? Coding itu harus dihentikan sedini mungkin atau enggak? Oke, kita lanjut aja. Oke, partisipan kita sudah ada 20 orang. Di sini kita ada berapa? Ada 28. Oke, ada 8 orang nih. 7 orang. 7 orang yang belum join. Ayo. Silakan buka menti.com lalu masukin kodenya. Makin banyak, makin seru soalnya. Oke. 22, 23, berapa orang lagi? 5 lagi ya. Oke, ready semuanya? Kita mulai. Ini saya full screen. Nah. Oke. Lihat di layar HP kalian ya. Pak, connection loss gimana, Pak? Oh ini dah. Apa nih tadi? Kayak kedengeran jelas suaranya. Oke. Dari 21 orang, ada 5 yang nganggap objek oriented itu gampang, ada 5 yang menganggap ini mimpi buruk mereka. Mungkin 11 orang biasa aja ya. Oke. Nah, sebenarnya baik lagi ya, saya nggak bisa yang bilang gampang berarti jago gitu, yang bilang nightmare berarti nggak jago, itu balik lagi gitu ya, kita nggak tahu gitu skill set kalian dari awal ini, mungkin ada yang udah experience, ada yang masih baru, masih newbie gitu, jadi nggak apa-apa gitu, intinya ya namanya juga belajar. Dan object oriented ini saya nggak nyali juga gitu, ada yang nganggap ini nightmare, dibilang cukup sulit. Ya nggak lumayan lumayan lagi, menantang lah ibaratnya. Oke, ini cukup menantang lah, jadi nggak mungkin kalau orangnya cepat learning gitu ya, fast learning, cepat memahami gitu ya, bisa mungkin ya dia mungkin anggap object oriented ini gampang gitu, tapi kalau fundamentalnya dia nggak bagus gitu ya, dan dia nganggap object oriented ini sulit, jadi ya sah-sah aja gitu ya, jadi nggak ada masalah gitu. It's normal itu kalau kalian merasa mungkin masih baru terus tiba-tiba langsung ketemu object oriented ini langsung nganggep gitu bahwa ini makhluk apaan gitu, ini sesuatu yang apa gitu ya ketika baru awal, itu normal. Oke. Jadi tapi yang penting kalian tetap belajar gitu, tetap berkembang,
Tapi saya cukup senang sebenarnya kalau di TTS ini object oriented ini jadi mata kuliah di semester pertama. Karena object oriented ini cukup bagus untuk fundamental kalian ya, baik entar masuk ke pemrograman maupun dalam diri kalian sendiri gitu. Memahami object oriented ini cukup bagus, okay? Karena fundamentalnya ini menurut saya bisa bisa digunakan. Kedepannya pun juga cukup kuat gitu ya. Lagi karena ke depan kita nggak ada yang tahu ya. Kayak kalian sekarang semester 1 gitu ya. Biasanya kalau kalian lulus 3 tahun lagi itu atau 3,5 tahun 3 tahun lah 3 tahun lagi gitu ya, kita nggak tahu teknologi apa yang akan ada gitu di masa itu lagi. Jadi bisa jadi apa yang kalian misal sekarang udah bisa pakai framework segala macam, kejar PHP segala macam, tiba-tiba udah ada pemrograman baru, udah ada hal baru, itu nggak pakai semua sama sekali gitu. Hal itu mungkin aja gitu ya, nggak mungkin nggak menutup kemungkinan gitu. Nah, tapi karena object oriented ini biasanya berbentuk fundamentalnya kuat gitu ya. Jadi apapun gitu ke depannya ketika ada pemrograman baru atau kalian nanti mau terjun ke dalam mungkin di sini kita belajar PHP gitu. Ketika kalian nanti lulus atau kalian mulai masuk ke Java, masuk ke apapun gitu ya, baik lagi object oriented ini pasti akan kepake gitu. Karena ini fundamental yang cukup kuat dalam berbagai bahasa programan, hampir digunakan, okay? Jadi apapun perubahannya gitu ya. Jadi konsep fundamental object oriented ini saya yakin tuh pasti nggak berubah, pasti digunakan lah, pasti dipakai gitu. Oke. Object oriented, lanjutnya kita masuk. Oke. Nah, ini quotes dari si Malcolm Gladwell ya. Jadi sini dia bilang untuk mencapai bidang expert gitu, untuk menjadi seorang expert gitu ya di bidang apapun gitu ya, dia bilang harus praktis gitu ya, minimal itu adalah sekitar 10.000 jam. Jadi kalau kalian mau jadi expert di suatu bidang, kalian tuh harus melakukan hal tersebut minimal itu selama 10.000 jam. Jadi kalian baru bisa dianggap expert gitu ya. Jadi kalau kalian main Mobile Legends gitu, kalau kalian udah ngerasa lebih dari 10.000 jam, berarti kalian expert tuh di bidang itu. Oke, jadi apapun ya, kalau kalian suka main TikTok gitu, main TikTok sampai 10.000 jam, berarti kalian expert TikTok lah. Ini menurut si Malcolm Gladwell ya. Oke. Nah, tapi kalau di dalam pemrograman, itu berarti kita bilang yang bahwa practice itu makes perfect gitu ya. Tapi kalau di dalam pemrograman itu sebenarnya kurang tepat. Okay? Jadi practice make perfect itu nggak sepenuhnya benar gitu ya. Dalam pemrograman ya, mau kalian practice 10.000 jam itu sebenarnya belum tentu kalian menjadi expert. Oke, nah yang benar itu dalam pemrograman itu perfect practice make perfect. Nah ini. Jadi ketika kalian practice, jadi penting memahami gitu ya bahwa ketika dari awal dasarnya kalian tuh udah tepat, udah sesuai gitu. Nah, otomatis practice kalian tuh bakal ngebuat itu jadi perfect gitu. Tapi kalau kalian nge-practice hal yang salah gitu, hal yang nggak tepat, ya otomatis ke depannya tuh kalian sendiri itu akan jadi bingung gitu. Ibaratnya kalian ngoding langsung pakai framework gitu ya. Kalian belum pernah apapun langsung masuk ke framework, jalan gitu, programnya running, kalian itu apa. Nah, tapi ketika ada modifikasi, ada perubahan gitu ke dalam framework-nya, kalian bingung gitu, kalian nggak tahu apa yang dibuat gitu, atau mungkin kalau terjadi error, kalian nggak tahu gitu gimana cara perbaikin benernya. Nah, itu yang berbahaya, hal yang dikhawatirkan gitu ya. Jadi yang lebih baik kalau dari awal itu kalian memahami gitu dari dasar gitu ya. Jadi ketika ketika kalian masuk ke teknologi yang memudahkan kalian, jadi kalian nggak kaget gitu ketika ada error atau ada perubahan di segi bawah gitu, atau perubahan di dalam framework pun juga kadang suka terjadi. Oke, nggak bisa berlama-lama, kita lanjut. Oke, nah ini pertanyaan lagi buat kalian. Sebenarnya apa yang membuat kalian itu interest di dalam belajar pemrograman? Ini udah ada yang jawab. Apapun ya alasannya, silakan aja di komen. Menurut kalian gitu awal-awal yang bikin kalian interest belajar programming itu apa?
Waduh. Hmm. Oke, waduh, makin bertambah. Mulai banyak ya. Ada yang apa? Kenapa tertarik gitu? Karena ini apa merasa ini logical thinking gitu. Kostak ini ada yang mencari duit, fokus tentang uang gitu ya. Oke, emang menurut kalian jadi programmer gajinya besar ya? Ada yang kepaksa nih udah terlanjur masuk. Waduh. Oke, ada yang mau jadi full stack segala macam. Oke, intinya apapun ya alasan kalian, mau itu hal yang bagus, mau itu hal yang konyol, hal yang aneh gitu ya. Mau apapun itu alasannya, selama itu bikin kalian semangat, selama itu membuat kalian apa terpacu gitu ya untuk belajar programming, ya udah itu merupakan hal yang bagus gitu ya. Entah kalian mencari duit, mau apalagi tadi itu, mau udah tahu gitu menjadi full stack, mau pengen melatih diri, selama hal itu membuat kalian terpacu, membuat kalian semangat, ya udah it's all good point, it's a good thing. Oke, tinggal pacu terus gitu ya, karena belajar programming itu, baik lagi saya bilang tadi di awal, itu cukup menantang. Oke, perubahannya itu nggak cuma dari apa yang kalian pelajarin, tapi teknologinya pun juga terus berkembang gitu ya. Semakin kalian pelajarin, ya teknologi juga semakin berkembang gitu, semakin update, semakin apa ya, semakin banyak, semakin maju gitu ibaratnya. Jadi kalau kalian apa stop gitu belajar atau ikut kalian ini, ya bisa jadi kalian akan tertinggal gitu oleh teknologi itu sendiri. Oke, kayak gitu udah mulai masuk ke kita masuk ke pertanyaannya ya. Siap-siap. Oke. Lihat ke layar HP kalian. Titik-titik bintang from table. Nah, titik-titiknya itu diisi apa tuh? Wih, oke. Dari 23 orang, 22 orang menjawab benar, satu orang salah. Siapa tuh yang jawab salah tuh? Oke, berarti apa? Sertifikat saluran kalian teruji ya. Oke, kecuali satu orang itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mana yang bukan join? Oke, semakin bertambah yang salah. Oke, tadi satu orang, sekarang 3 orang. Join itu ya. Apa yang bukan adalah up ya. Jadi ada left join, ada right join, ada outer join, ada inner join. Nah, tapi up join itu nggak ada. Oke, tapi masih banyak yang benar. Oke, tapi yang salah juga semakin bertambah. Oke, nah, pertanyaan berikutnya.
Oke. Select bintang from customer itu kita pakai kondisi where ya. Jadi where customer ID sama dengan 2. Oke, 20 orang menjawab benar, 3 orang menjawab salah. Ini kayak yang 3 orang yang tadi mulai kompak nih salahnya. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, isi 20 orang yang jawab, oke cukup banyak ya. Berarti oke, sertifikat toleransi kalian valid nih. Kalian pemahaman SQL cukup bagus. Kecuali sekarang bertambah 1 orang, tadi 3 orang. Oke, nah sekarang kita lihat siapa yang paling oke, Danito yang paling cepat. Oke, Danito yang menang. Siapa Danito? Seperti saya bilang tadi, karena ini kuis, jadi ada hadiahnya. Saya Danito, Pak. Danito. Siapa Dani tadi? TI Pak. Dani TI. Oke, sebentar, saya tandain dulu. Iya, salah buku. Dani. Duh, gak ada. Informatika. Dani Ismarianto Ruhiat ya? Iya betul Pak. Oke. Oke Dani, nilai OS kamu dapat 10 poin. Nah, kita Alhamdulillah, bagi. makasih Pak. Oke. Satu doang ya, juara 2, juara 3 nggak ada. Oke, kita. Oke, udah. Seru nggak kuisnya? Seru. Oke, ini apa? Pertanyaan, silakan kalau ada yang mau bertanya. Nggak harus tentang object oriented tuh ya, tentang IT juga nggak masalah, tapi jangan terlalu jangan terlalu lebar ya. Jadi saya juga coba bantu setahu yang saya tahu aja. Jadi kalau saya salah ataupun saya nggak tahu juga mohon maaf sebelumnya. Karena saya juga manusia. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Untuk UAS berarti minggu depan, minggu tenang, 2 minggu lagi ya. Tinggal kalian submit aja, 2 minggu lagi. Persiapkan. Soal aku banyak. Waduh.
Capek saya bikinnya. Itu juga buru-buru. Nah, rekamannya bisa di-replay. Iya, bisa. Wih, pertanyaan ya. Ini pada ini. Kurang secure. Apanya tuh? Jawabannya bisa ketahuan, Pak. Oh, ya nggak apa-apa. Emang dikasih tahu jawabannya. Bukan, sebelum kuis dimulai bisa ketahuan. Oh, wah, nggak bagus berarti ini website. Untuk aplikasi yang dibuat boleh pakai framework, boleh. Silahkan aja gitu. Yang penting itu ya, kemarin saya bilang kesesuaian dengan apa judul tema yang kalian pilih. Lalu insert itu menggunakan object oriented. Ya terakhir udah cuma tinggal apa kesesuaian apa tampilan desain kalian dengan tema yang kalian pilih. Oke, framework apapun terserah gitu. Kalau kalian mau pakai silakan, tapi berhubung ya terserah kalian sih, formnya cuma satu. Kalau kalian menurut kalian pakai framework jauh lebih cepat, jauh lebih itu ya silakan aja gitu. Bingung tanya, oke. Pertanyaan tadi buat UAS. Nggak usah dijawab lah. Tuh ada yang nanya tuh cara cepat belajar pemrograman biar apa lebih paham. Cara cepatnya apa ya? Banyak-banyak nonton tutorial. Sebenarnya nggak ngaruh sih kalau kalian mau lulusan IT atau sebelumnya ya pas SMK-nya gitu. Entah kalian SMK sebelum mungkin masuk SMK gitu jurusan apa sih SMK jaringan komputer atau jaringan media atau apa gitu ya. Ya terus kalian atau kalian gitu lagi ya kan terus tapi kalian tuh lulusan SMA gitu atau lulusan apa akuntansi atau segala macam gitu yang nggak ada kaitan dengan IT gitu kan terus kalian merasa disandingkan ya itu sebenarnya ya baik lagi gitu di sini kita buat belajar gitu ya. Jangan kalian bandingkan diri kalian gitu dengan yang sebelumnya udah kerja di perusahaan IT atau apapun ya otomatis kalian pasti kalah gitu lebihnya. Tapi kalau buat belajar biar lebih cepat paham apa ya? Lihat dari video tutorial itu udah ini tapi sebenarnya yang paling cepat dan paling instan itu terjun langsung ke project gitu entah ada project apa dari teman atau segala macam gitu ikut nyemplung aja gitu dan syukur gitu ya seniornya itu apa cukup baik gitu ya cukup apa cukup iya cukup bukan nggak pelit apa ya cukup bisa memberikan apa skill yang dia punya itu ke itu karena baik lagi nggak semua orang itu walaupun dia bisa gitu dan dia mau gitu kan mengajarin tapi nggak semua orang itu bisa gitu cara mengajari dengan baik gitu dan nggak semua orang pun juga mau gitu berbagi ilmunya gitu jadi syukur-syukur gitu kalau kalian ketemu project terus ketemu tim leader kalian tuh mengayomi kalian itu nah itu cepat tuh ngebusnya tuh oke. Kisi-kisi ujian UAS-nya. Aduh, ini udah saya bilang ya. UAS kalian tuh udah 1 bulan yang lalu loh, udah saya kasih tahu. Ada di e-learning, oke? Kalian tinggal buat sebuah website, oke? Di mana di websitenya itu ada satu buah form. Formnya itu nanti apa? Eksekusinya itu secara object oriented. Kalau kalian contohnya itu udah saya taruh juga di learning source code-nya. Kalian bisa pelajarin, kalian bisa lihat.
Udah, sisanya poin ketiga penilaian tambahan itu berdasarkan ya kan desain kalian dengan kesesuaian tema yang kalian ambil. Oke, jadi nggak ada lagi nanya kisi-kisi koas segala macam ya. Ini udah 1 bulan yang lalu. Berarti dia belum bikin apa-apa nih. Presentasi enggak, tinggal kalian submit aja. Untuk tema skornya jangan gede-gede. Waduh. AI bisa coding. Ini bahas ini ya, apa? Open AI ya, sama ini ya, sama ChatGPT ya. Sebenarnya bisa untuk apa? Untuk tampilan secara dasar sih kayaknya harusnya sih udah bisa gitu. Udah cukup banyak sebenarnya malah. Beberapa itu yang kalau secara default gitu ya. Apalagi code-nya tuh secara standar itu nggak ada pengolahan itu sebenarnya sih cukup banyak. Tapi baik lagi untuk yang apa menerjemahkan gitu ya dari bentuk analisis gitu, dari bentuk kebutuhan itu ke dalam bentuk codingan itu pasti AI itu masih nggak bisa gitu, masih butuh 1 orang gitu sebagai pilotnya gitu. Paling AI itu sebagai co-pilotnya aja gitu. Kita yang ngarahin gitu. Mau bikin form apa, mau bikin apa, mungkin kedepannya itu bisa gitu. Tapi untuk dari kebutuhan gitu ya untuk jadi ke dalam source code itu masih saya kira masih belum bisa gitu. Apalagi kalau kalian pernah itu mungkin nanti kalian ngerasain gitu ya ketemu klien yang dia sendiri nggak tahu gitu kebutuhan mereka apa gitu. Selama klien masih tidak mengetahui kebutuhan diri dia sendiri itu apa, jadi tenang aja, nggak akan ada AI yang menggantikan programmer. Oke. Prediksi bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman nih, tadi sebenarnya di pagi ada nih. Ini ya dari si apa PYPL nih, Cooperative Programming Language. Jadi dia tuh tiap bulan sebenarnya sih nggak tiap tahun nge-review gitu data gitu ya, berdasarkan ngebikin survei gitu ya. Biasa Stack Overflow juga bikin. Kita lihat ini Stack Overflow. Saya dari sini aja deh. Nah ini untuk bahasa pemrograman ya, yang lagi apa? Yang lagi naik gitu atau lagi hype gitu saat ini di seluruh dunia. Itu nomor 1 itu Python, oke, sebesar 27%, 28 lah ini. Yang kedua itu Java, ketiga JavaScript, itu ini C#, C++, lalu ada PHP, itu ada R, TypeScript, Swift segala macam gitu ya. Jadi kalau kalian mau apa tadi pertanyaannya, pemrograman yang bagus dipelajarin, ya kalian bisa pakai acuannya si PYPL ini. Berarti sekarang tuh lagi hype Python gitu, berarti akan sangat bagus kalian belajarin Python. Cuma balik lagi, ini kan seluruh dunia nih, saya sering bandingin. Nah, kalian itu targetnya gimana gitu? Kalau targetnya di Indonesia gitu ya, kalau kalian mau cari, nah ini saya juga bandingin gitu ya. Bandingin pakai Google Trends. Sebenarnya ini si bahasa pemrograman di mana seluruh dunia dulu. Oke, dalam 1 tahun terakhir nih ya, menurut si Google Trends gitu ya. Oke, nah si Java gitu ya, misalnya saya bandingin sama si PHP. Nah, menurut si Google Trends ini, nah di sini nih cukup jauh sih ibaratnya. Jadi ada Java itu 87 gitu ibaratnya, si PHP ini 34 gitu ya. Popularitinya ya ibaratnya dari segi si Google ya, entah orangnya mau search, dokumentasi segala macam cukup baik. Paling tinggi itu tetap Java gitu ya dibandingkan PHP. Tapi kalau kita masuk ke Indonesia gitu. Oke, nah sebenarnya justru ternyata ngepasi tinggi itu di Indonesia itu justru ternyata PHP gitu ya dibandingkan si Java. Nah, jadi baik lagi tuh kalau kalian apa mau kemudahan apa ya? Setelah lulus gitu mau yang paling banyak dicari gitu atau paling banyak ya kemungkinan besar untuk saat ini ya masih PHP gitu kalau di Indonesia gitu ya.
dibandingkan Java gitu. Kalau kalian cari lowongan ataupun mau itu kemungkinan paling banyak ya pasti orang carinya itu si PHP ini. Nah, jadi gak ada yang salah gitu. Tapi kalau kalian mau belajarin tapi kalau tadi ya, kalau kalian mau belajar Python atau mau gitu ya karena lagi pokok kalian cari lowongan kemungkinan besar ya akan lebih sulit gitu di Indonesia gitu. Tapi kalau target kalian, misal kalian tadi udah tahu ya, salah saya mau jadi backend developer di Google, saya mau jadi backend developer di Amazon gitu atau di Netflix, ya udah kalian pelajarin siapa tadi ya, si Python ini nih, ya, jadi chance kalian tuh jauh lebih tinggi gitu bahwa lowongan yang mencari Python itu akan jauh lebih banyak gitu di kalau kalian lihat ke seluruh dunia. Oke, ini buat acuan aja, tapi ya baik lagi ke diri kalian gitu. Yang penting tadi saya bilang yaitu fundamental ya gitu ya, karena kalau kalian udah paham, misal kalian paham object oriented gitu, nanti ketemu itu ada lowongannya, entah itu mau dia pakai Java, entah mau pakai Python, mau pakai PHP, oke tadi mau pakai Rust segala macam, ya baik lagi kalian tuh nggak akan jadi masalah gitu. Bahasa pemrograman itu bukan penghalang untuk kalian. Oke, ini udah makin banyak nih. Saya batasin ya, 5 lagi. Buat website nggak ada masalah ya. Tadi saya bilang mau pakai framework, mau pakai template yang udah ada gitu, kalian tinggal pakai pun juga nggak jadi masalah. Selama yang penting tadi rules-nya yaitu ada CRUD-nya dan di dalam itunya menggunakan object oriented. Udah dua itu doang gitu. Mau pakai framework, mau pakai template yang udah jadi, mau kalian buat polosan atau mau pakai itu terserah. Oh. Nggak harus online, oke. Jadi nanti di UAS 2 minggu lagi ya nanti di learning saya siapin gitu buat kalian nge-submit. Oke, jadi pastiin aja di learning itu maksimal 10 mega ya setahu saya. Jadi kalau kalian masukin biasa tuh kalau kalian taruh gambar itu kan ukurannya besar tuh. Nah, kalau kalian lebih dari 10 mega ketika kalian taruh di Google Drive ya. Jadi di e-learning itu kalian cantumin linknya aja supaya saya bisa lihat dari linknya tersebut. Kalau lebih dari 10 mega ya. Tapi kalau kurang ya udah taruh aja di e-learning. Nggak harus online ya. Cuaca di sana hujan. Enggak. DevOps. Mana kita lihat. Oke. Kalau ditanya bahasa programan, ya sebenarnya ya cuma satu. Ketika misalnya lagi dapat project PHP, ya yang saya bisa PHP gitu ya. Ketika saya dapat project lagi gitu, ya, suruh pakai Java, yang saya bisa ya Java. Yang PHP itu biasanya udah lupa semua. Tapi balik lagi, karena tadi fundamental dapat gitu ya, kalian dapat konsep REST, konsep ini gitu. Ketika kalian berpindah gitu ya, pasti ada ada miss lah gitu, ada sedikit lupa gitu ya tentang bahasa ini. Tapi karena kalian udah tahu sebenarnya alurnya itu ya sama aja, nggak gitu jauh beda. Tapi kalau kalian tanya bisa bahasa pemrograman, ya baik lagi ketika pindah project gitu kalian sering handle yang pasti yang sebenarnya studionya itu biasanya bukan biasanya lupa ya udah cenderung tuh udah nggak hatam lah, udah banyak yang lupa gitu, harus balik lagi gitu ngoding masuk ke project PHP lagi, coding PHP lagi baru daripada ingat lagi. Oke, DevOps itu sebenarnya di sini. Oke. Sebenarnya DevOps itu sebenarnya menurut saya pribadi ya, sebenarnya tuh agak tricky kalau buat fresh graduate itu ya. Oke, we go different OS. Oke.
terminal. Oke, langsung aja. Jadi DevOps ini biasanya dia yang apa? Kalau dalam project ini biasa tuh dia yang handle maintenance servernya tuh. Jadi dia yang ngatur penggunaan server, pemakaian gitu. Jadi kalau kalian dalam tim yang cukup besar gitu ya, ketika backend ya udah dia fokus ke bisnis proses gitu ya, gimana cara itu coba bagian backendnya, front end, bagian tampilan segala macam. Nah si DevOps ini dia yang persiapin servernya gitu ya, seperti apa nanti teknologi seperti apa yang mau dipakai gitu ya, ketika ini sifat transaksional dia mau bikin open socketnya berapa banyak gitu, saya nggak mau pakai OS segala macam. Nah dia yang ini, dan biasanya tuh tingkatan yang handle DevOps itu biasanya tuh udah dikasih kepercayaan lebih gitu ya, karena dia tuh yang handle servernya gitu. Jadi ketika terjadi masalah, terjadi server down atau segala macam gitu ya, misal kalian lagi bikin promo gitu ya, promo angka cantik tuh ya, 10 10, 11 11, 12 12 itu kan transaksional naik meledak segala macam. Nah dia yang bikin tuh arsitekturnya. Biasanya kalau pakai cloud tuh udah dihandle sama cloud segala macam, nah tapi dia yang bikin. Nah jadi bisa jarang kalau fresh graduate suruh handle ini, ya balik lagi itu sama aja menyerahkan perusahaan ke dalam fresh graduate itu udah kayak nyerahin leher ke pembunuh berantai gitu. Siap-siap mati, siap-siap salah, itu kan hancur semua gitu. Jadi biasanya tuh DevOps itu ya ada jenjangnya sih. Ketika mulai masuk ke senior itu, senior udah mulai bisa dioper gitu ya ke bisnis proses segala macam. Junior udah dia mulai fokus handling ke si DevOps-nya ini nih. Nah biasanya tuh jarang ketika orang masih baru langsung pegang DevOps-nya, kemungkinan besarnya itu kecil. Tapi ketika dia udah mulai terbiasa, flow proses dia udah hafal banget gitu ibaratnya. Ketika dikasih lihat segaris aja yang perlu diperbaikin itu di mana gitu ibaratnya. Nah ketika udah seperti itu bisa udah dia tuh fokusnya itu maintenance di si DevOps ini nih. Tapi jarang gitu ketika orang masih baru terus dipegang seperti ini. Oke, jadi sebenarnya DevOps dan kedepannya juga saya nggak tahu ya untuk si server ini sebenarnya balik lagi karena teknologi cloud juga lagi seksi gitu, lagi cukup tinggi juga sebenarnya perubahannya, maintenance juga cukup banyak. Migrasi sekarang main ke si cloud ini. Oke, jadi sebenarnya banyak juga gitu fitur-fitur yang dulu kita butuh nih. Mana dia? Kayak database administrator atau apa ini dulu tuh kita butuh gitu, satu orang yang handle gitu ya buat sebagai database administrator dan sebagainya ini. Nah sekarang di layanan cloud itu udah ada menunya gitu, udah ada otomatis. Nah, tinggal nggak terlalu banyak gitu. Jadi kebutuhan si DBA ini udah cukup tergantikan gitu oleh si layanan cloud itu. Saya kalau ke depannya jadi cukup. Makanya saya bilang cukup selalu pelajari hal baru gitu, karena kita nggak tahu gitu kalau kalian tetap stuck atau apa, bisa jadi kayak tadi tuh mungkin kalian panik gitu ya, ngoding digantiin oleh oleh robot, oleh OpenAI segala macam. Nah, kita nggak ada yang tahu. Oke, cukup lah ya, udah terlalu ini. Oke, kita next dulu ya. Oke, semuanya pertanyaannya saya nggak bisa jawab semua karena keterbatasan waktu. Oke, nah ini ditutup dari quotes-nya si Chris Pine ya. Saya sebenarnya nggak tahu siapa dia, tapi saya suka quotes-nya. Oke, jadi dia itu bilang programming ini nggak tentang apa yang kita tahu gitu, tapi tentang apa yang kita bisa buat gitu dari apa yang kita. Jadi saya setuju sebenarnya. Belajar programming itu nggak cukup sampai kalian dia bisa gitu. Kalian bisa object oriented, kalau dia bisa bikin program udah selesai gitu. Nggak cukup sampai situ, tapi itu tentang apa yang bisa kalian buat gitu ya. Ketika kalian sudah memahami itu. Jadi penting banget kayak tadi kalian mau bisnis proses seperti apa, flow seperti apa gitu ya. Kalau kalian bisa programming bisa gitu ya, tapi ketika ada kebutuhan seperti apa dan kalian nggak mampu gitu ya
membuat gitu apa kebutuhan itu ke dalam programan ya percuma gitu apa yang kalian bisa. Oke, sampai sini aja pertemuan udah habis harusnya. Oke, nah jadi sekian pertemuan hari ini dan juga untuk mata kuliah object oriented ini ya. Saya minta maaf kalau saya ada salah. Semester depan kita ketemu juga sih. Oke lah, intinya thank you semuanya. Thank you for today. Thank you juga untuk satu semester ini. Oke, untuk UAS-nya jangan lupa dan jangan nanya kisi-kisi lagi. Kita ketemu ini gitu. Oke, kita ketemu semester berikutnya di mata kuliah lain. Thank you semuanya. Bye. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Selamat Terima malam. kasih, Pak. Izin di tidak boleh